Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Semesta semuanya. Kami sekarang sedang berada di Curug 7, ya, salah satu curug yang berada di KPH Waiwaya, ya, UPTD KPH Waiwaya yang berada di bawah di bawah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, ya. Saya sekarang sedang bersama dengan Kepala KPH Waiwaya, Bapak Lulu Setioko, Eshut M ya, M Engineering. Ya, mungkin kita sekarang mau bincang-bincang terkait dengan pengelolaan pengelolaan dan pengembangan terkait dengan Curug 7 ini, ya. Mungkin untuk pertanyaan awal, Pak, kalau di RPHJP untuk Curug 7 ini pengembangannya seperti apa, Pak? Oke, Pak, terima kasih, Pak. Jadi Curug 7 ini adalah aliran sungai, dari aliran sungai Wais Putih, ya. Jadi masuk das ke Wais Putih, ya. Betul. Ini hulu Wais Putih. Hulu Wais Putih, ya. Jadi Curug 7 ini berada di areal kerja Persetujuan Perhutanan Sosial dengan skema HKM dari Karya Bersama 22. Karya Bersama 22 ini mendapatkan izin perhutanan sosial sejak tahun 2010. Berarti sudah 14 tahunan, ya, Pak, ya? Betul, Pak. Ya. Memang pada waktu itu belum dikembangkan secara maksimal karena pada waktu itu masih berada di Dinas Kehutanan Kabupaten. Ya. Mungkin karena jangkauannya atau ininya belum fokus ke arah sini. Ya. Jadi sejak terbentuknya KPH kita mulai angkat ini. Jadi tahun terbentuknya KPH tahun berapa, tahun Pak? 2017, Pak. Tahun 2017 itu mulai kita masukkan destinasi, ya, jasa lingkungan wisata alam Curug 7 ini dalam RPHJP kita yang disahkan pada tahun 2021, Pak. 2021, ya. Berarti sekarang baru 5 tahun pertama, ya, RPHJP-nya, ya. Jadi ini merupakan juga fokus utama kami yang dimasukkan di dalam RPHJP untuk pengembangan jasa lingkungan wisata alam ini. Jadi memang Curug 7 ini memang masih sangat alami sekali, Pak, lingkungannya. Akses jalannya juga belum dibuka secara maksimal. Kemudian sedang dalam pengembangan, ya, Pak, ya. Sementara ini mungkin jalannya masih jalan rintisan, ya. Iya, betul. Jadi masih ada kombinasi roda 4, ya, sama roda 2 plus jalan kaki, ya. Iya. Jadi memang pernah Curug 7 ini mulai dikembangkan, ya, pada waktu itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah pernah membentuk namanya Pok Darwis. Jadi kelompok sadar wisata untuk pengembangan wisata alam Curug 7 ini. Tetapi pada waktu itu memang belum bekerja sama dengan kelompok tani Karya Bersama pemegang izin perhutanan sosialnya. Jadi sehingga masih belum ada MOU lah kerjasama seperti itu. Sehingga pada waktu itu Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah melalui dana DAK-nya pernah mengadakan usaha kerjasama lah seperti itu, ya. Tetapi karena pada waktu itu si pemegang izinnya belum dilebatkan secara maksimal, akhirnya agak terkendala sampai saat ini. Mulai ada MOU tahun berapa itu, Pak? MOU sejak tahun 2017, Pak. Awal 2017 terbentuknya KPH ini. Oh, iya. Nah, kami sebagai KPH berusaha menjembatani itu, tetapi karena dana anggaran DAK tapi harus segera terserap, akhirnya dialihkan ke tempat lain. Jadi seperti itu. Nah, kami sebagai KPH terus melakukan dorongan supaya pemegang izin PS inilah yang sebagai pengelolanya, ya, pengelola punya peran yang paling penting, peran utamanya untuk mengelola ini.
Walaupun nanti akhirnya juga kita juga akan terus juga berusaha menggandeng dinas pariwisata supaya mendapatkan bimbingan lah dalam rangka dalam untuk sabta pesonanya. Karena wisata ini kan tujuannya itu kan untuk sabta pesona itu ya. Betul. Memang Pak, dalam pengembangan jasa wisata lingkungan itu memang harus kita juga bekerja sama dengan para wisata karena memang ujungnya di sana ya. Kita mungkin sebagai orang yang sebenarnya terlibat langsung dalam pengelolaan mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lebih cepat gitu Pak. Untuk sampai saat ini target-target yang sudah tercapai apa saja Pak? Jadi target-target yang sudah capai sebenarnya kita berusaha kita memperkuat kelembagaan dulu, kelompok taninya dulu. Kemudian terus kemudian kita bentuk KUPS-nya. Jadi kelompok usaha perhutanan sosial jasa lingkungan wisata alam. KUPS-nya wisata alam Curug 7. Itu juga sudah terdaftar di BPSKL. Jadi harapannya juga kami juga dapat dukungan juga dari BPSKL. Jadi untuk saat ini kita sudah berusaha di depan Pak, karena masyarakat ini kadang-kadang dalam memandang kawasan hutan kan dulu terlalu eksklusif gitu ya Pak betul. Sehingga kami KPH ini harus yang di depan. Kami siap mendukung, memfasilitasi terkait pengembangannya. Jadi karena kalian sudah berizin, karena izin HKM kita lengkap, tidak hanya sekedar jasa pemungutan HHPK, juga dalam pengembangan wisata alamnya. Jadi kami terus dorong, kami di depan. Jadi jangan takut terkait dengan pengembangan dan pengelolaan wisata alam, walaupun ini di dalam kawasan hutan lindung. Karena regulasi kita cukup untuk pengembangan wisata alam memang sangat dianjurkan kalau untuk ini sangat didorong lah. Fondasinya kuat untuk aturan-aturan pengembangan wisata alam ya. Kemudian harapan Bapak nih, kami kan dari Balai Lingkungan Hidup, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Kira-kira apa harapannya kalau misalnya dalam peningkatan kapasitas untuk pengembangan wisata alam di sini? Terkait dengan tadi memang itu tadi Pak, penguatan kelembagaan dulu. Penguatan kelembagaan Kelembagaan kelompok. Kemudian juga diklat-diklat atau pelatihan kewirausahaan. Karena jasa wisata ini nantinya kan ada efek domino lah Pak terkait perekonomian. Betul Jadi bagaimana harapan kami ini pengembangan kewirausahaan itu juga mendapatkan prioritas juga, sehingga ketika nanti suatu saat wisata alam ini bisa berkembang dikelola, kita masyarakat kita sudah siap bagaimana menerima tamu, bagaimana menyediakanlah sarana prasarana yang cukup memadai sehingga wisatawan pun dia nyaman, aman, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, saat ini memang kita sedang berjuang Pak. Kita terus mendorong kelompok-kelompok tani kita ini untuk pengembangan itu terutama untuk Curug 7 ini minimal lah dengan bahan baku yang ada di sekitar kita coba kita lengkapin lah sarana prasarana dasar kita agar pengunjung merasa nyaman Pak. Khususnya misalnya untuk kegiatan sanitasi, kemudian untuk tempat-tempat peristirahatan dan lain sebagainya. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Lulu atas bincang-bincangnya sore ini kita punya kesempatan berharga untuk bincang-bincang dengan Kepala KPH Wewaya Alhamdulillah. Saya Abdul Halik, selamat sore Sobat Semesta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Semesta Menghijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan lestari Pak. Amin.